Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Zafi dengan NIM 23010506. Saya akan mempresentasikan hasil video untuk tugas saya yang bermata kuliahkan Demokrasi, Syura, dan HAM dengan judul Konsep Hak Dasar Hak Asasi Manusia. Pengertian hak asasi manusia. Konsep dasar hak asasi manusia atau HAM mencakup semua aspek kehidupan manusia dan melekat pada setiap orang dari lahir hingga mati. Meskipun sering dikaitkan dengan pelanggaran atau ketidakadilan dalam pemberitaan, HAM sejatinya lebih dari sekedar wacana publik. Ia adalah hak kodrati manusia yang tidak tergantung pada status, suku, agama, atau latar belakang sosial. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, berpendapat, dan mendapat perlakuan yang adil. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia bukanlah pemberian negara atau hasil kesepakatan. Itu adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi oleh negara, hukum, dan seluruh masyarakat. Menurut undang-undang ini, HAM adalah bagian alami dari kemanusiaan itu sendiri. Filsuf John Locke memperkuat pemikiran ini dengan mengatakan bahwa manusia secara alami memiliki hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Gagasan ini sangat berdampak pada perkembangan prinsip-prinsip HAM di Barat. Latar belakang munculnya konsep HAM. Konsep hak asasi manusia berasal dari sejarah perjuangan manusia melawan ketidakadilan dan kekuasaan sewenang-wenang. Hak manusia sering diabaikan pada awal peradaban, dan posisi seorang ditentukan oleh status sosialnya atau hubungannya dengan penguasa. Namun, konsep hak dasar mulai berkembang, ditandai dengan penciptaan Magna Carta di Inggris pada tahun 1215, yang membatasi kekuasaan raja dan menjadi dasar penting untuk membangun prinsip-prinsip HAM. Abad ke-18 menyaksikan kemajuan besar seperti Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis 1789 yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak abadi seperti hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan hukum. Meskipun gagasan ini tersebar luas, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, terutama selama kolonialisme dan pada Perang Dunia Kedua, di mana kekejaman seperti Holocaust dilakukan oleh rezim Nazi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB didirikan pada tahun 1945 untuk mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia setelah perang berakhir. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 10 Desember 1948 adalah salah satu produk pentingnya. Deklarasi ini mencakup 30 pasal tentang hak dasar manusia dan berfungsi sebagai pedoman moral dan dasar bagi hukum HAM dan konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia. Semangat hak asasi manusia di Indonesia telah terlihat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, hak asasi manusia masih dilecehkan terutama selama periode Orde Baru dan Orde Lama, di mana kebebasan sipil sering dikorbankan untuk stabilitas bangsa. Baru setelah reformasi tahun 1998, hak asasi manusia menjadi topik utama. Ini ditunjukkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pentingnya pemahaman hak asasi manusia bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki posisi strategis dalam masyarakat. Mereka tidak hanya dituntut menguasai ilmu, pengetahuan, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab moral, dan kepekaan terhadap pelanggaran HAM yang masih marak terjadi. Yang pertama, mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai penggerak perubahan, dan agar efektif, mereka harus memahami HAM sebagai landasan etis untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Yang kedua, membangun kesadaran kritis dan empati sosial. Pemahaman HAM menumbuhkan kepedulian terhadap kelompok rentan seperti buruh, anak jalanan,
perempuan korban kekerasan, dan masyarakat adat, serta mendorong mahasiswa untuk berkontribusi menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga, membangun etika berpikir dan bertindak. HAM menjadi panduan etika dalam bersikap terhadap orang lain, termasuk menghargai perbedaan, menghindari ujaran kebencian dan hoaks, serta menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan bebas diskriminasi. 4. Menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga negara. Mahasiswa yang memahami HAM tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban, serta mampu mengkritisi kebijakan publik yang tidak adil secara konstruktif dan berintegritas. Dan yang kelima, bekal menghadapi dunia kerja dan masyarakat. Di dunia kerja, pemahaman HAM menciptakan pribadi yang adil, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Dalam masyarakat, mahasiswa menjadi teladan dalam membangun relasi yang damai dan manusiawi.